Cantik-cantik kok galak sih? Yang luas dong Sob, biar teman-teman di rumah nggak pada kabur kalau ketemu kamu. Kenalkan teman, si biru ini adalah ular Blue Insularis Viper atau ular bangkai laut yang berwarna biru asli Indonesia. Walau terlihat sangat menawan, namun sobat Otan yang satu ini gak kalah berbahaya dari ular kobra dan king cobra. Aduh, itu si tikus, kenapa main-main di dekat situ sih? Oh tidak, Otan gak tega lihatnya. Hanya sekejap saja, si tikus tak berdaya, gak sampai setengah menit. Berbeda dengan kobra dan king cobra, viper mempunyai bisa yang bersifat hemotoksin, yaitu dapat merusak pembuluh darah. Bekas gigitannya akan meninggalkan luka dan akan membusuk. Ih, serem. Untuk membuktikannya, Otan akan melakukan uji coba nih. Otan dibantu Kak Andri bakal mengeluarkan bisa si viper, lalu menyuntikannya ke darah yang sudah disiapkan. Teman di rumah jangan tiru adegan ini ya, karena sangat berbahaya. Kak Andri ini seorang viper handler, jadi sudah terlatih. Tapi tetap hati-hati ya Kak. Aduh, awas Kak. Tuh, lihat, bisanya berwarna kuning. Itu artinya kadar racunnya sangat tinggi. Cukup beberapa mililiter seperti ini saja, bisa ini sudah sangat mematikan teman. Lalu kita suntikan bisa ini ke darah yang sudah disiapkan. Kita lihat. Wow, gak sampai 5 menit, darahnya sudah membeku. Kebayang ya kalau bisa ini masuk ke dalam darah manusia. Ih. Sensor panas tersebut terdapat pada lubang di antara mata dan mulutnya ini, atau istilahnya heat pit. Konon, sensor viper adalah yang terbaik di keluarga ular. Nah, untuk membuktikannya, Otan mau bereksperimen lagi nih. Masih sama Kak Andri, Otan bakal menguji sensor si viper. Caranya dengan balon berisi air panas ini. Apakah si blue viper akan terpancing memecahkan balon yang berisi air panas ini? Dan ya, wah, strike pemirsa. Coba kita ulang dalam gerakan lambat yuk. Wih, lihat teman, taringnya jelas banget kan? Ini namanya taring Solenoglipa. Wah, seram ya bentuknya. Taring Solenoglipa adalah taring yang sangat panjang, terletak di bagian depan mulut dan dapat dilipat ke dalam mulut. Taring ini dimiliki oleh semua jenis viper. Yang menarik, kalau taringnya ini patah, masih bisa digantikan oleh taring cadangan. Wah, kayak main bola saja ya, ada cadangannya segala. Warna biru tubuh ular viper ini gak cuma sedap dipandang mata, tapi juga menguntungkan buat dirinya. Ia jadi bisa bersembunyi dari musuh-musuh yang mengintainya, misalnya saja burung elang. Oh iya, Otan pikir ia bisa berwarna biru begitu karena faktor kelembapan, tekstur tanah, dan suhu di Pulau Komodo. Viper biru ini kan hanya bisa kita temukan di Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur loh. Siapa lagi tuh?
dari warna dan coraknya, ia adalah albino Burmese python. Tenang saudara-saudara, ular piton ini tidak berbisa kok. Tapi tidak, dia kan punya senjata lilitan. Oh, sepertinya anak ayam itu sedang dipantau nih sama si Panjang. Ayo cepat kabur, Sob. Oh no, cepat sekali kau menyambar si anak ayam, Sob. Tuh kan, keluar deh jurus lilitannya. Kekuatan tekanan lilitan ular ini bisa mencapai 1 kg per 1 cm. Langsung jadi ayam geprek kamu, Sob. Ular piton juga memakan mangsanya bulat-bulat tanpa dikunyah. Soalnya gigi-gigi ular tidak digunakan untuk mengunyah, tapi hanya untuk memegang mangsanya supaya tidak mudah terlepas. Oh iya, ular ini sanggup memakan mangsa dengan ukuran tubuh 10 kali lebih besar dari ukuran kepalanya loh teman. Ngeri! Meski cara memangsanya menyeramkan, tapi ternyata sobat totan ini sudah banyak dijadikan hewan kesayangan loh. Lihat aja tuh si paman, santuy banget mandiin si ular. Teman-teman di rumah ada yang berniat pelihara ular satu ini? Ya udah, kalau nggak mau pelihara ular piton, pelihara ular cantik ini aja. Eits, dia beda dengan viper biru yang CCG, cantik-cantik gualak. Sobat totan yang satu ini nggak galak dan nggak punya bisa beracun. Namanya aja unik, corn snake. Wih, rumahmu cakep banget, Sob. Kandang sobat totan ini didekorasi oleh Kamita pemiliknya. Biar mirip seperti habitat aslinya loh. Alas kandangnya pakai forest bark yang terbuat dari kayu pinus. Alas kandang seperti ini bisa menyerap air seni sobat totan ini dengan baik. Jadi bakteri penyebab penyakit nggak akan tumbuh. Nah, karena sobat totan ini memiliki sifat yang cenderung agorafobik alias takut berada lama di ruang terbuka, harus disediakan hiding cave atau tempat bersembunyi untuk sobat totan ini. Otan baru tahu nih, ternyata ada juga ya ular yang pemalu. Waspada nih. Buaya ini memang terlihat kalem teman, tapi saat memangsa gerakannya bisa secepat flash. Kilat maksud Otan. Untungnya si Itik gesit menghindar teman. Kamu jangan main di sini ya Itik. Cari tempat main yang aman dan jauh dari si buaya ya. Teman, Otan sekarang lagi ada di kota Amuntai, Kalimantan Selatan. Di sini ada sobat Otan yang terkenal loh, yaitu Itik Alabium. Saking terkenalnya, sampai-sampai dibikinin patungnya nih. Oh iya teman, itik alabio adalah itik asli Indonesia loh. Mereka hidup berkelompok dalam jumlah besar. Secara fisik, bulunya berwarna coklat dengan bintik putih pada seluruh tubuhnya. Paruh dan kaki itik alabio juga memiliki warna kuning terang. Sobat Otan ini biasa mencari makan di daerah rawa-rawa. Keong-keong kecil dan binatang amfibi lainnya adalah menu makan mereka.
Karena itu, budidaya itik alabio di Kalimantan Selatan masih dilakukan secara tradisional. Sobat Otan ini dilepas di rawa dan diangon menggunakan perahu kecil seperti ini. Teman, walaupun itik memiliki sayap, tapi ia tidak bisa terbang jauh seperti burung. Hal ini dikarenakan ukuran serta struktur sayap itik dan burung cukup berbeda. Ukuran sayap itik dengan berat dan besar tubuhnya tidak seimbang, sehingga mereka kesulitan untuk terbang. Tapi dalam kondisi kepepet, ia tetap bisa terbang kok, walaupun untuk jarak yang pendek. Kira-kira sejauh mana ya si itik ini bisa terbang? Kita tes yuk teman. Selain itu, kira-kira jauhan mana ya kemampuan terbangnya antara itik alabio dengan bebek packing? Yuk! Oke paman, silahkan diterbangkan itiknya. Peserta kedua, bebek packing. 1, 2, 3. Sekarang ayo kita ukur berapa jarak tempuh keduanya. Bebek packing berhasil terbang dengan jarak 7 meter 10 cm, Pak. Selanjutnya, berapakah jarak yang berhasil ditempuh si itik alabio? 10 meter 90 cm, Pak. Dan pemenangnya adalah si itik alabio. Ayo, ada yang bisa tebak ini itik atau bebek? Yap, betul, bebek. Ada yang tahu beda itik dengan bebek itu apa? Berbeda dengan itik yang punya tubuh ramping, si bebek punya tubuh yang lebih gemuk teman. Gerakan bebek juga nggak selincah itik loh. BTW, Kak Citra lagi ngapain sih? Walah, lagi ngangon bebek toh. Rajinnya. Teman, angon bebek biasa dilakukan di lahan bekas panen. Di tempat seperti ini, biasanya terdapat bulir-bulir padi yang terbuang saat panen. Selain gabah, di sini juga terdapat makanan tambahan seperti cacing dan serangga yang hidup dalam tanah. Seperti pepatah mengatakan, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Memang tujuan dari angon bebek adalah mengurangi biaya peternak untuk membeli pakan ternak. Selain itu, dengan digembala seperti ini, bebek menjadi senang karena tanah yang becek sesuai dengan habitat asli mereka. Oh iya, yang teman-teman lihat ini adalah jenis bebek hibrida. Bebek hibrida adalah hasil persilangan dua jenis bebek yang berbeda untuk menghasilkan anakan yang mempunyai sifat unggul. Semakin jauh jarak keturunan bebek yang disilangkan, maka hasilnya akan semakin bagus. Lihat teman, bebek berjalan rapih dan beriringan. Mereka berjalan mengikuti arah sang pejantan. Bebek aja jalannya rapih. Kalian jangan mau kalah ya sama bebek. Nah, ngomong-ngomong soal bebek jantan yang menjadi pemimpin, sekarang Otan mau buat uji coba nih. Ya, Otan. Otan punya pertanyaan nih buat kakak. Pertanyaan apa tuh? Bebek kan kalau jalan selalu mengikuti arah pejantan. Iya dong, dia kan kalau jalan pejantannya dulu. Terus saat berkumpul mereka juga diawasi oleh pejantannya.
Nah, bagaimana kalau pejantannya kita pisahkan? Kira-kira apa ya yang akan terjadi? Otan kasih pilihannya nih, Kak. Apa tuh? A. Bebek akan diam saja. B. Bebek akan mencari pejantannya. Terus? Dan C. Bebek akan berjalan terpisah-pisah. Yang C deh, semrawut. Jawaban Kak Citra C ya. Dia kan gak ada yang mimpin, pasti semrawut. Baiklah, Otan kunci jawabannya. Teman di rumah juga bisa ikutan loh. Silahkan dipilih jawabannya. Iya. Otan, aku dapet. Kita lihat apakah yang akan terjadi. Lihat, mereka mulai berpencar dan cuek. Wah, sepertinya jawaban Kak Citra benar. Apa aku bilang? Padahal iseng aja sih. Ayo, kalian ada yang menjawab C juga enggak? Astaga, naga-naga. Itu kan sobat Otan si kambing. Bukannya makan rumput di kandang, kok malah naik becak keliling Jogja? Walah, piye iki sob? Nah, ternyata bukan cuma kambing aja. Teman lihat kan? Itu, ada si bebek juga ikutan naik becak. Kalian mau kemana, sob? Paman, Otan masih muat nggak nyempil di situ? Becanya jangan sampai mogok di tengah jalan dulu ya. Otan mau ikut. Nggak usah heran sama pemandangan kambing dan bebek ini, teman. Mereka adalah hewan kesayangan Paman Gandung yang udah nempel banget kayak perangko. Cakep. Sampai naik beca aja mereka jabanin biar nggak ditinggal pergi Paman. Tingkah lucu kambing dan bebek ini dimanfaatkan Pak Gandung untuk melatih kedekatan antara mereka bertiga. Tuh, nggak cuma anteng di atas beca, tapi mereka juga ngikutin Paman kemanapun pergi. Cakep. Ya, hitung-hitung refreshing, biar nggak suntuk di dalam kandang mulu ya, sob. Baby dan Citra ini benar-benar nurut banget kan sama Paman Gandung. Iya, teman di rumah nggak salah dengar kok. Itu emang nama dua hewan kesayangan Paman. Citra si bebek lincah banget soal lari. Kalau larinya udah makin jauh, Paman tinggal panggil dengan posisi tangan mengepal seperti ini. Citra otomatis nyamperin Paman karena dipikir mau dikasih makan. Lucunya, Citra dan Baby nggak pernah berantem atau cemburu loh untuk dapat perhatian Paman Gandung. Nah kan, si Baby emang gak bisa lihat yang ijo-ijo. Kambing etawa ini pasti langsung salfok deh. Bawaannya mau melipir makan terus. Sob, fokus sob. Nanti ditinggal Paman loh. Loh kak, kirain mau sulap sobat Otan. Bebeknya diumpetin di jas hujan ya kak? Yalah, Otan juga mau ikut main hujan dong Kak Wijil. Tapi hubungannya sama sobat Otan si bebek apa hayo? Teman di rumah ada yang bisa tebak? Nah ini dia nih fakta unik bebek selanjutnya. Bulu bebek itu sama halnya dengan jas hujan. Yaps, anti air. Coba deh kita lihat yang satu ini. Wih, keren kan? Saat disiram air, bulir-bulir air yang jatuh tidak meresap ke dalam bulu bebek. Benar-benar magic. Hats, tapi ini bukan sembarang magic ya teman. Walaupun bebek menghabiskan waktu di air untuk berenang, tapi bulu bebek punya kelenjar minyak yang dapat membuat badannya tetap kering. Si
kelenjar ini juga yang membuat bebek tetap hangat meski cuaca atau air dalam keadaan dingin. Jadi, sobat otan ini anti keriput dan lepek jika lama di air. Tetap cantik dan anggun ya, Syai. Cuaku.